bukan lagi hal asing bagi kita. Pada dasarnya, jilbab adalah penutup aurat yang wajib dikenakan oleh muslimah di seluruh dunia. Pada saat ini, jilbab sudah menjadi tren fashion yang mendunia. Bahkan para desainer pun berlomba-lomba untuk menciptakan jilbab yang bagus dan cantik. Usaha jilbab ini juga termasuk salah satu usaha yang memiliki peluang sukses yang cukup besar, terutama di Indonesia ini, karena Indonesia sendiri merupakan negara ketiga penduduk muslimah terbanyak setelah India dan Pakistan. Banyak wanita muslimah di Indonesia yang menggunakan jilbab, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Dengan begitu, secara otomatis kebutuhan akan hijab semakin meningkat karena setiap orang yang memakai tidak mungkin hanya memiliki satu jilbab saja. Pastinya mereka membutuhkan banyak jilbab, mulai dari berbagai warna, model, hingga bentuk agar sesuai dengan outfit yang akan dikenakan. Cara pengembangan. Tiap produk pasti mengalami siklus penurunan sehingga perusahaan harus dapat mengembangkan produk. Dalam proses pengembangan produk jilbab bisa membuat produk baru atau menyempurnakan produk yang lama. Pengembangan produk jilbab dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan produk jilbab yang lama. Artinya produk lama disempurnakan lagi dengan cara yang pertama, merubah bentuk. Artinya, dengan adanya bentuk jilbab yang lama yang kemungkinan sudah tidak tren untuk saat ini sehingga perubahan bentuk dibutuhkan. Perubahan bentuk dilakukan dengan model tren saat ini sehingga mendapat ketertarikan dari para pembeli karena menyesuaikan tren. Yang kedua, mengganti bahan. Artinya dalam penggantian bahan jilbab tentunya harus memilih bahan yang berkualitas sehingga nyaman untuk digunakan dan menarik para pembeli. Yang ketiga, memberi motif. Motif dibutuhkan pada beberapa produk jilbab untuk melengkapi agar lebih menarik. Pemberian motif ini biasanya dilakukan pada produk jilbab anak-anak maupun dewasa. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Melakukan pemasaran harus menonjolkan keunggulan dari produk yang dipasarkan agar lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Maka dari itu, melakukan pemasaran pada produksi jilbab dengan cara memodifikasi, memberi motif atau hiasan untuk menarik pelanggan. Melakukan pemasaran dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Melakukan secara online menggunakan teknologi melalui media sosial. Kita bisa mempromosikan produk pemasaran kita ke media sosial kita, misalkan seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Bahkan kita juga bisa meminta tolong pada teman kita untuk membantu mempromosikan produk kita di media sosial mereka, agar yang melihat lebih banyak dan peminatnya pun juga bisa bertambah. Melakukan pemasaran secara offline dilakukan dengan cara mencari tempat strategi untuk pemasaran, yaitu seperti membuka toko di pasar ataupun membuka toko di dekat kampus. Toko hijab yang kita kunjungi juga mencoba memasarkan produk secara lebih luas dengan melakukan ekspor. Dan berikut tips maupun langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk melakukan ekspor ke berbagai negara. Yang pertama, menentukan tujuan ekspor. Ini bertujuan agar produk kita bisa lebih berkembang dan lebih menguntungkan di pasaran. Dan karena produk yang kita pasarkan adalah hijab, maka lebih baik kita memilih negara yang mayoritasnya Islam seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Yang kedua, mencoba mendaftar situs bisnis ekspor. Ini bertujuan agar produk kita bisa dilihat banyak orang dan bisa bekerja sama dengan para pebisnis lainnya. Selanjutnya, kita perlu mendaftarkan legalitas usaha kita ke pemerintah dan beberapa dokumen yang harus kita persiapkan seperti invoice, bill of lading, packing list, dan certificate of origin yang bisa kita dapatkan di Dinas Perdagangan dan Industri tingkat kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan media sosial dan aplikasi online shop. Media sosial yang bisa kita manfaatkan yaitu seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, atau bisa juga menggunakan aplikasi online shop seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan lainnya.
strateginya kita harus memasang foto semenarik mungkin dan memberikan deskripsi secara detail agar dilirik para pembeli. Dan tak lupa kita juga harus menjaga kualitas produk agar bisa memuaskan para pembeli. Gerabah adalah bagian dari keramik yang dilihat berdasarkan tingkat kualitas bahannya. Namun, masyarakat ada yang mengartikan terpisah antara gerabah dan keramik, karena benda-benda keramik adalah benda-benda pecah belah. Permukaannya halus dan mengkilat seperti porselin, sedangkan gerabah merupakan perkakas yang terbuat dari tanah liat atau lempung yang dibentuk kemudian dibakar untuk dijadikan alat-alat yang berguna untuk membantu kehidupan manusia. Biasanya berbentuk wadah. Menurut The Francis Columbia Encyclopedia tahun 1995, kata keramik berasal dari bahasa Yunani yaitu keramikos, yang artinya gerabah, kramos yang artinya tanah liat. Keramikos terbuat dari mineral non-metal, yaitu tanah liat yang dibentuk kemudian secara permanen menjadi jelas setelah melalui proses pembakaran pada suhu tinggi. Fungsi gerabah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Fungsional yaitu gerabah dapat bermanfaat secara langsung kepada penggunanya. Bentuk gerabah fungsional antara lain pot bunga, tempat payung, tempayan, kendi, asbak, tempat lilin, dan peralatan dapur. Sedangkan non-fungsional yaitu gerabah yang lebih diutamakan nilai keindahannya seperti hiasan ruang, contohnya guci dan lain-lain. Pengembangan produk bertujuan untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, memenangkan persaingan, serta untuk memberikan jenis kepuasan yang baru kepada konsumen. Pengembangan produk yang kita lakukan yaitu penerapan warna pada produk gerabah dan penggunaan bahan alami. Proses pewarnaan kita memadukan pastel oil, cat air, dan bahan-bahan alternatif lainnya. Selanjutnya kita melakukan dengan beberapa teknik, yaitu teknik coret, teknik tabur, teknik penguasan, teknik tempel, dan teknik semprot. Bahan lain yang kita gunakan yaitu seperti bubuk PK yang diterapkan setelah selesai proses pewarnaan, yang berfungsi untuk mematikan kecerahan warna sehingga timbul kesan antik. Sementara itu, penerapan bubuk warna glitter berfungsi untuk memunculkan warna bertekstur kasar, sedangkan cat emas dan perada plastik digunakan untuk memberi aksen pada bagian-bagian tertentu dan pada motif-motif hias sehingga produk terkesan artistik dan menarik. Selain itu, kita juga menggunakan bahan alami pada produk gerabah seperti serat pelepah pisang, serat pelepah pinang, serat pelepah kelapa, dan sejenisnya, yang dilakukan dengan teknik tempel. Penerapan serat-serat alami ini untuk menghasilkan corak natural dan tampak lebih variatif. Upaya pengembangan desain produk ini diharapkan memiliki kesiapan untuk menghadapi pasar yang dinamis. Di era yang sangat modern ini masih banyak generasi-generasi muda yang belum mengenal produk kerajinan yang satu ini, yaitu gerabah. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana strategi-strategi pemasarannya. Yang pertama adalah menentukan target market. Dalam bisnis, menentukan target market sangatlah penting karena jika sudah memiliki target market, maka produk yang dijual bisa disesuaikan dengan kebutuhan target market tersebut. Karena perkembangan zaman dan gaya hidup bisa mempengaruhi selera konsumen dalam membeli suatu produk. Yang kedua adalah memanfaatkan pemasaran online. Perkembangan teknologi saat ini membuat media online menjadi sarana yang tepat dalam melakukan kegiatan pemasaran. Selain murah, cara ini juga terbukti efektif untuk mempromosikan kerajinan ini, gerabah. Caranya membuat website dan akun di platform media sosial ternama seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Isi akun media sosial tersebut dengan konten-konten yang menarik tentang produk kerajinan gerabah. Dan yang terakhir adalah mengikuti event atau bazar.
bisnis produk kerajinan gerabah ini tidak akan berkembang secara signifikan bila tidak diperkenalkan kepada masyarakat luas. Karena semakin banyak orang yang tahu produk tersebut, maka brand awareness-nya semakin meningkat dan potensi terjadinya penjualan juga akan meningkat. Dengan mengikuti bazar, kita bisa mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan produk tersebut sehingga calon konsumen bisa tahu bentuk dan fungsinya. Selain itu, dengan mengikuti pameran dapat membangun relasi untuk mengembangkan produk kerajinan ini. Strategi pemasaran produk gerabah secara luas. Yang pertama, kita bisa mempromosikan melalui Google Ads. Dengan menggunakan ini, kita bisa menyesuaikan budget, maka secara otomatis website berada di posisi halaman pertama. Yang kedua, menggunakan media website, maka seorang akan memudahkan melihat seluruh katalog kerajinan seperti gerabah. Yang ketiga, mengikuti aktif bazar atau pameran. Yang keempat, mempromosikan di televisi. Hal ini sangat bagus dalam membangun brand dan semakin dikenal masyarakat lokal dahulu. Yang kelima, bergabung dengan usaha lain. Yang keenam, dengan cara mengekspor produk gerabah di luar negeri merupakan peluang besar untuk meraih pasar yang lebih besar di dunia internasional. Kegiatan usaha gerabah di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang lantaran ketersediaan bahan baku cukup melimpah. Selain itu, keunggulan kita adalah mempunyai beragam desain yang menarik, apalagi industri gerabah di Indonesia merupakan sektor yang lebih lekat dengan budaya. Kemudian yang ketujuh adalah kita bisa menggunakan aplikasi seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, maupun aplikasi lain yang berhubungan dengan jual beli produk.